Dia mengasihi Yang ketiga, boleh sambil main handphone. Dan yang selanjutnya, boleh sambil ngobrol. Siap? Kita mulai ya ibadahnya. Lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pupuk pertahananku. Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menuduki kau di bawah sayapnya, kau berlindung kesetiaannya, ia perisai dan pengertianmu. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatannya malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gunung, terhadap penyakit menular yang mengamuk di itu petang. Oleh 1.000 orang apa di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat keteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga kau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan teranduk kepada batu. Singa dan ular tentu akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular lainnya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkannya, aku akan memuliakannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya, aku akan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Kita akan memulai ibadah hari ini. Mari bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita. Masih semangat teman-teman? Masih. Mari kita akan menyanyikan lagu Berani Tampil Beda. Saat iblis merayaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku
silakan duduk adik-adik. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita sembah Tuhan. Kita mau sapa Tuhan Yesus dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita angkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku.
sungguh-sungguh sembah Tuhan. Kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Yesus, Kau segalanya. Lebih lembut lagi kita bisikan ke Tuhan Yesus, panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti
Shalom adik-adik. Lah kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua duduk yang manis, lipat tangan, tutup matamu, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai saat ini. Sekarang Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila firman itu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami untuk mengerti, bahkan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Penny akan cerita tentang Nehemia. Nah, Nehemia itu siapa? Nehemia adalah salah satu orang Yahudi atau bangsa Israel yang dibawa ke pembuangan. Wah, dibawa ke pembuangan gimana Kak? Diasingkan, dia tidak tinggal di rumahnya lagi. Jadi ceritanya orang Israel itu karena sudah tidak taat kepada Tuhan, sudah mulai tidak mengikuti apa yang Tuhan suruh ya. Mereka meninggalkan persekutuan dengan Tuhan dan mulai menyembah Allah asing, dan akhirnya Tuhan marah dan Tuhan mengizinkan mereka dibuang. Nah, ini salah satunya adalah Nehemia ya. Nehemia diasingkan kemana? Dia dibawa ke tanah Persia. Wah, negeri yang jauh dari tanah kelahirannya adik-adik ya. Nah, jadi dia di situ ngapain? Jadi ceritanya orang-orang Israel ini yang dibawa ke pembuangan ini adalah orang-orang yang berperawakan bagus, yang sehat, terus yang istilahnya yang bagus-bagus lah gitu. Terus yang ada juga yang ditinggalin ya adik-adik ya di Yerusalem, yaitu orang-orang yang mungkin timpang ya, orang-orang yang kurang bagus perawakannya itu ditinggalin ya, di orang-orang miskin ya. Nah, ditinggalin. Dah, orang-orang yang dari keturunan bangsawan, orang-orang yang dari keturunan orang-orang yang berpendidikan itu dibawa dan diasingkan untuk apa? Untuk melayani raja baru, tetapi bukan raja orang Israel. Nah, ini adalah raja negeri orang Persia. Nah, di sini Nehemia itu kerjaannya sebagai juru minuman. Nah, yuk kita baca yuk Alkitabnya semua di rumah. Kalau kita lagi ibadah ya, meskipun online, jangan lupa ambil Alkitabnya dan kita baca. Di dalam Nehemia pasal yang pertama, doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia, pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Purisusan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Nah, dia tanya-tanya sama yang namanya Hanani ini ya, orang Israel juga. Gimana keadaan Yerusalem? Gimana keadaan kampung halaman mereka ya. Lalu dia bilang, waduh temboknya sudah runtuh, udah gak karu-karuan, udah hancur semua, udah gak ada yang bagus-bagus lagi. Padahal di zaman raja, terutama Raja Salomo, Yerusalem itu ya zaman Raja Daud ya, kejayaan bangsa Israel itu luar biasa. Bahkan di zaman Salomo dikatakan emas, tembaga itu ya sesuatu yang wah sudah biasa di situ. Semua orang diberkati, tetapi karena orang Israel meninggalkan Tuhan, akhirnya Tuhan izinkan ya mereka dibawa ke pembuangan. Lalu kita loncat di Nehemia 2 pasal yang kedua ayat pertama. Nehemia diutus ke Yerusalem. Akhirnya Nehemia diutus ke Yerusalem untuk apa? Untuk memperbaiki tembok Yerusalem. Nah, kenapa sih dia harus memperbaiki tembok Yerusalem? Nah, awalnya Yeremia itu sedih ya. Dia waktu dengar cerita yang tadi kita baca, dia sedih. Kok kampung halamanku udah kayak begitu? Sesuatu kota suci, kota Allah sudah jadi porak-poranda. Lalu waktu dia lagi melayani raja, dia bawa minuman, dia unjukkan begitu. Terus rajanya lihat, kok muka kamu muram, kok kamu bersedih? Kenapa? Ya, terus dia tanya, Nehemia kenapa kamu kok sedih? Terus dia bilang, Tuhan, ya Tuanku Raja,
ya kan? Dia bilang, saya lagi sedih karena saya mikirin kampung halaman saya. Kenapa katanya? Iya, saya dengar bahwa temboknya sudah roboh, sudah berantakan. Terus dia bilang, terus kamu maunya apa? Kira-kira begitu. Berikan saya izin Raja untuk pulang ke negeri saya dan berikan saya barang-barang, ya, kayu-kayu untuk saya bisa memperbaiki tembok Yerusalem. Dan juga supaya berikan saya surat-surat, bahkan supaya nanti saya kalau ke sana saya bisa ngomong sama pejabat-pejabat, saya nggak dicuekin, istilahnya seperti itu. Nah akhirnya karena Tuhan menggerakkan hati raja ini dan Tuhan memberikan izin lewat raja ini, dan akhirnya si Nehemia ini pulang ke Yerusalem. Nah di Yerusalem dia mulai bekerja, ya. Dan dalam pekerjaannya itu juga gak mulus-mulus amat. Banyak tantangannya. Apa tantangannya kakak? Wah, banyak orang yang gak seneng kalau Yerusalem itu dibangun kembali. Ya, banyak raja-raja, ya, orang-orang bangsa-bangsa lain yang gak seneng kalau Yerusalem itu bakal dibangun lagi jadi bagus. Ya, terus mereka mulai, ya, mengganggu pekerjaan dari Yeremia. Ya, dia mulai padahal Yeremia itu juga selain dikasih surat-surat untuk bertemu dengan bupati-bupati di situ, untuk melobi bupati-bupati, mereka juga kasih raja ini kasih pengawal, jagain Nehemia. Nah, jadi luar biasa saat Tuhan sudah menggerakkan hati, saat waktu Tuhan sudah datang untuk menolong umatnya, Tuhan bisa buat semuanya yang gak mungkin jadi mungkin. Artinya orang yang ini dijajah loh, ya kan? Dijajah tapi rajanya bisa bermurah hati. Dan singkat cerita Nehemia mulai membangun, ya. Tapi sebelum dia berangkat dia juga berlutut sama Tuhan, dia doa. Dia harus bagaimana? Dia minta belas kasihan Tuhan, ya. Nah, adik-adik, singkat cerita, akhirnya tembok mulai dibangun, ya. Dia kumpulkan imam-imam, dia kumpulkan pemuka-pemuka, dan mereka bahu-membahu, ya kan, dengan kerinduan yang sama untuk membangun tembok dari Yerusalem. Dan akhirnya itu dibangun temboknya semua, ya, dan selesai. Nah, walaupun di dalam pembangunan itu, ya, Nehemia diancam, ya, diolok-olok, dipersulit, tetapi dia tetap fokus pada panggilan dia untuk menyelesaikan pembangunan tembok, ya. Jadi hari ini cerita firman Tuhan tentang Nehemia dan panggilan membangun tembok, kasih setianya dalam menyelesaikan panggilannya. Kak, kenapa sih harus Nehemia harus susah-susah bangun tembok? Untuk apa tembok? Tembok itu berbicara tentang perlindungan, ya adik-adik, ya. Perlindungan Tuhan atas satu kota, ya. Perlindungan dari hal yang jahat, dari serangan musuh, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus membuat tembok perlindungan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, apa itu tembok perlindungan, Kak? Yuk kakak akan bagi satu ayat. Di dalam Mazmur 5 ayat 13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Jadi kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Nah itu dialami oleh Nehemia. Walaupun dia diganggu, dia tak fokus. Dan kasih karunia Tuhan itu yang memampukan dia untuk menyelesaikan semuanya. Jadi tembok Yerusalem itu bukannya sedikit ya adik-adik, ya, luas, ya. Jadi mereka bahu-membahu, ya. Sempat banyak tantangan tapi mereka tetap fokus. Nah adik-adik, kakak hari ini mau pesan kepada adik-adik. Kita tinggal, ya, kita tinggal di rumah. Kita punya siapa? Ada orang tua, ada kakak-kakak, terus ada adik, terus kita bergereja. Kita juga tinggal di satu kota, yaitu kota Bekasi. Kita juga tinggal di Indonesia. Terus bagaimana kita praktek nih? Kita mau meneladani daripada Nehemia yang membangun tembok untuk melindungi, ya, satu kota. Ya, kita juga harus belajar membangun tembok untuk kehidupan kita. Berdoa untuk teman kamu, berdoa untuk
keluarga kamu, papa mama kamu, berdoa untuk gereja kamu, berdoa untuk kota kamu, berdoa untuk Indonesia. Kita bangun tembok perlindungan Tuhan atas kehidupan kita, atas negara kita. Jadi kalau kita, yang kakak mau tekankan hari ini adalah kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi penjaga-penjaga bagi keluarga kita, bagi bangsa kita lewat apa? Doa kita. Ya, seperti seperti Nehemia, dia berlutut, dia berdoa. Dia bilang, Tuhan, kami umat-Mu, ya. Kita juga harus berseru sama Tuhan, Tuhan, kami umat-Mu. Tolong Tuhan, tolong keluargaku, tolong kotaku, tolong bangsaku. Ya, adik-adik ya, jadi kita bangun tembok perlindungan untuk hidup kita. Jadi adik-adik yang kecil, doanya nggak cuma doa makan, doa bobo, doa mau pergi ke sekolah ya, anak-anak TK, tapi belajar. Doa juga untuk temanmu, doa untuk bangsamu, doa untuk keluarga besarmu. Bisa ya adik-adik ya? Ya, oke, sekian cerita dari kakak. Biarlah cerita ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman, kami sudah belajar tentang bagaimana Tuhan menyertai Nehemia dalam membangun kembali tembok Yerusalem. Kasih karunia-Mu tidak pernah habis dalam hidupnya. Oleh sebab itu Tuhan, berikan juga hati kepada setiap anak-anak kecil ini untuk mau berdiri bagi kotanya, untuk keluarganya, untuk gerejanya, untuk Indonesia Tuhan. Kami tidak mau hanya memikirkan diri kami sendiri, tapi kami memikirkan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang paling dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Gaza Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai ibadah. Berkati Tuhan Yesus kami kesehatan kuatan, dan juga Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus COVID-19 di Indonesia segera pulih dari COVID-19 menghilang. Berkati juga para pasien yang sakit, berikan kesembuhan mereka Tuhan Yesus supaya mereka terhindar dari COVID-19 lagi. Dan juga berkati para tenaga medis Tuhan Yesus, berkati mereka supaya mereka dapat merawat pasien yang sakit. Berkati mereka kekuatan dan kesehatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Mama dan Papa kami. Berkati Mama dan Papa kami kesehatan dan kekuatan untuk bekerja walaupun pada masa PPKM atau COVID-19. Tuhan Yesus, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu kami. Berkati mereka juga kesehatan kekuatan dalam melayani sekolah minggu. Berkati juga teman-teman kami Tuhan Yesus. Berkati mereka kesehatan dan kekuatan Tuhan Yesus supaya terhindar dari COVID-19. Dan juga Tuhan Yesus berkati teman-teman kami yang mungkin sedang sakit atau terkena COVID. Berkati mereka supaya mendapatkan kesehatan dan kekuatan kembali, supaya mereka dapat beraktivitas seperti biasa. Tuhan Yesus berkati COVID-19 hilang supaya kami dapat sekolah minggu bareng-bareng seperti tahun lalu. Berkati juga COVID-19 segera hilang, dan juga berkati
Presiden dan Wakil Presiden kami, Tuhan Yesus. Berkati mereka kesehatan kekuatan untuk menjaga bangsa ini, Tuhan Yesus. Untuk memimpin bangsa Indonesia juga, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya, amin. Mari anak-anakku, buka hatimu, angkat kedua tanganmu ya. Terimalah berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, memberkati engkau, menyinari engkau, dan diperhadapkan wajahnya kepadamu dengan masa depan yang penuh dengan harapan mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin.